Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai SOP penggunaan dan perawatan instrumen laboratorium medik. Nah, apa itu instrumen? Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, di sini menyebutkan bahwa laboratorium klinik atau medis itu adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapat informasi tentang kesehatan perseorangan, terutama untuk menunjang diagnosis penyakit, penyebab penyakit, dan pemulihan kesehatan. Nah, apa saja yang dikatakan sebagai instrumentasi dan reagensia dalam laboratorium medik adalah sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan pemeriksaan. Nah, secara harfiah, instrumentasi tersebut adalah seluruh peralatan yang diperlukan untuk terselenggaranya pelayanan pemeriksaan di laboratorium medik. Sedangkan kalau menurut kategorinya, instrumentasi terbagi dari dua, yaitu instrumentasi utama dan instrumentasi pendukung. Bagaimanakah prinsip mutu instrumen dalam laboratorium medik? Yang pertama adalah dikatakan sebagai instrumen yang berkualitas atau terjaga mutunya. Satu, mampu melakukan kinerja yang optimal. Artinya, mampu memberikan hasil pengukuran atau pengujian dengan presisi dan akurasi yang baik. Yang kedua, dipelihara dalam kondisi optimal. Jadi di sini perlu dilakukan pemeliharaan dan perawatan dengan baik dan berkesinambungan. Pemeliharaan instrumen dapat menjaga kelayakan peralatan dan berfungsi optimal dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, untuk memantau mutu dari instrumen harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Jadi dilakukan pengecekan ya secara berkala, di mana fungsi optimal peralatan dapat diketahui setiap saat sebelum peralatan digunakan. Kemudian penting untuk melakukan kalibrasi peralatan secara rutin dan berkala, mendokumentasikan serta mengevaluasinya secara berkesinambungan, sehingga di sini manfaatnya adalah instrumen yang dimiliki laboratorium memiliki masa guna yang lama. Di sini diperlukan standar operating procedure atau SOP. Nah, apa itu SOP? SOP adalah tata laksana suatu pekerjaan yang terstruktur dari persiapan penggunaan, kemudian penggunaannya bagaimana, dan setelah penggunaannya. Dalam penggunaan instrumen, harus memahami SOP penggunaan dan pemeliharaan alat. Nah, peralatan memerlukan pemeliharaan secara rutin dan berkala. Di sini pemeliharaan peralatan agar peralatan laboratorium medik dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam waktu yang lama. Bagaimanakah cara pemeliharaan instrumentasi yang dimiliki oleh laboratorium medik? Yang pertama di sini prinsipnya adalah mempertahankan fungsi dari peralatan dan bahan dengan memperhatikan jenisnya, bentuk serta bahan dasarnya. Jadi sini sebagai mahasiswa TLM, kalian harus memahami masing-masing kategori tiap bahan dan jenisnya ya. Yang kedua, kita harus menjaga kebersihan alat dan kebersihan tempat menyimpan bahan, di mana kita harus melakukan pengecekan secara berkala atau secara periodik. Yang ketiga, kita harus mampu mengemas, menempatkan, menjaga, mengamankan peralatan dan bahan praktek, serta membersihkan peralatan pada waktu tidak digunakan atau sehabis dipergunakan. Jadi di sini alangkah lebih baiknya ketika sebelum menggunakan alat, mohon alatnya dicek terlebih dahulu bagaimanakah fungsinya, kemudian kita lakukan evaluasi setelah penggunaan alat tersebut. Yang keempat, mengganti secara berkala untuk bagian-bagian peralatan yang sudah habis masa pakainya. Kemudian yang kelima, alat-alat yang menggunakan skala ukur perlu dikalibrasi secara berkala sesuai dengan jenis alatnya. Jadi di sini alat yang apalagi menggunakan skala itu harus dicek kapankah waktu kalibrasinya. Karena di sini ada masa takarannya juga. Yang keenam, penyimpanan alat dan bahan harus diperhatikan sesuai dengan jenisnya. Nah, berikut ini adalah pemeliharaannya. Satu, apabila alat-alat yang
digunakan terbuat dari kaca atau dari bahan yang tidak mudah mengalami korosi, pembersihan dapat dilakukan dengan menggunakan deterjen. Yang kedua, bila alat yang terbuat dari kaca yang berlemak atau tekanan noda yang sulit hilang dengan deterjen, dapat dibersihkan dengan merendamnya di dalam larutan kalium bikromat 10% dalam asam sulfat pekat. Nah, larutan ini berfungsi menghilangkan sisa-sisa noda yang menempel di alat kaca. Yang ketiga, alat-alat yang bagian-bagian utamanya terbuat dari logam, mudah mengalami korosi, diberi perlindungan dan perlu diperiksa secara periodik. Alat-alat logam ini akan lebih aman jika diletakkan di tempat yang kering, tidak lembab, dan bebas dari uap yang korosif. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan menambahkan silika. Kemudian, alat-alat yang terbuat dari bahan yang tahan korosi, misalkan seperti baja tahan karat atau steel, cukup dijaga dengan menempatkannya di tempat yang tidak terlalu lembab. Yang kedua, alat yang terbuat dari karet, lateks, plastik, dan silikon ditempatkan pada suhu kamar yang terlindung dari debu dan panas. Jadi usahakan ruangannya memiliki pendingin ruangan. Yang ketiga, di sini alat terbuat dari kayu dan fiber disimpan pada tempat yang kering ya, karena pada tempat yang basah ini cenderung mudah rusak alatnya kalau dari kayu. Yang keempat, pemeliharaan atau penyimpanan alat seharusnya memiliki AC atau pendingin ya. Yang kelima, di sini apabila kita menggunakan bahan-bahan yang bersifat korosif, asam, atau bahan-bahan kimia yang mudah mengalami perubahan ketika kita melakukan pelakuan, harus disediakan lemari asam. Yang keenam, tersedia lemari tempat untuk alat pelindung diri tersendiri. Bagaimanakah cara penyimpanan peralatan laboratorium medik dapat dilakukan sebagai berikut? Nah, ini adalah cara-caranya. Yang pertama, alat yang berat atau bahan yang berbahaya diletakkan di tempat yang mudah dijangkau, misalnya di rak paling bawah. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, peralatan disimpan di tempat tersendiri yang tidak lembab, tidak panas, dan dihindarkan berdekatan dengan bahan kimia yang korosif. Hal ini untuk menghindari terjadinya kerusakan alat ya. Yang ketiga, penyimpanan alat dan bahan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis, sifat, ukuran, volume, dan lain-lainnya. Kekerapan atau alat ini, jadi kita harus ketika menempatkan alat, kita harus melihat tingkat kekerapannya, kekerapan pemakaian, dan juga dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menempatkan alat. Di sini kita harus mengamati alat yang sering digunakan harus ditempatkan pada alat yang mudah dijangkau. Jadi alat yang kerap dipakai diletakkan di dalam ruang laboratorium pada meja kerja permanen. Jadi di sini usahakan kita memiliki meja kerja yang permanen yang tidak dipindah-pindah. Yang kelima, peralatan yang sering digunakan sebaiknya disimpan sedemikian hingga mudah diambil dan dikembalikan. Nah, ini untuk mempermudah itu ya, untuk inventaris alatnya ya. Untuk alat-alat laboratorium kimia yang sebagian besar dari gelas, ini kita ketika penyimpanan alat harus mengelompokkan jenis alatnya. Misalkan seperti tabung reaksi, gelas kimia, labu, corong, dan berikutnya. Nah, untuk di sini yang terbuat dari logam, misalkan klem, pinset, itu kita harus disimpan pada yang terpisah dari listrik. Nah, jadi nanti kita pisahkan alat yang terbuat dari logam, dari kaca, jangan campur aduk. Alat-alat yang bekerja menggunakan listrik ini kita harus memisahkannya dari bahan-bahan kimia yang korosif. Alat-alat ini harus disimpan di tempat yang kering, bebas dari zat korosif, dan bebas goncangan. Jadi usahakan lemari alat kimia itu harus yang anti goncangan. Yang kedua, masing-masing tempat penyimpanan alat diberi nama agar mudah mencari alat yang diperlukan. Pipet dan buret seharusnya disimpan dalam kondisi berdiri. Karena ini perlu dilakukan pada tempat yang khusus untuk pipet dan buret sendiri. Nah, sekian tentang penjelasan tentang SOP penggunaan, perawatan, dan penyimpanan alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.